atau organisasi yang sukses, tentunya terdapat seorang kapten yang sukses pula. Bagaimana profil dan sepak terjang pemimpin perusahaan bisnis atau non-bisnis tersebut sebagai pembuat keputusan? Kita akan cari tahu dalam program The Captain. Dari Jalan AM Sangaji 41 Yogyakarta, this is 101.3 Star Jogja, your information channel. Selamat malam pendengar Star Jogja, selamat malam pemirsa. Anda saat ini berada di The Captain, this is your captain speaking. Menebar inspirasi dari para pimpinan perusahaan ataupun juga pemimpin dari sebuah organisasi, institusi dan lain sebagainya. Dan setiap seperti biasa, kita selalu membawa tamu spesial. Dan saat ini saya Lukman Haswara akan menemani Anda bersama dengan rekan Aditya Noviardi. Selamat malam rekan Adit. Selamat malam rekan Lukman. Apa kabar? Baik, hari ini ceria ya. Ceria, jelas karena ada seseorang yang spesial juga. Wow. Ini suaranya sudah ada muncul tadi ya. Jadi itu semacam prolog dari rencana diskusi kita pada Betul, malam hari ini. Ya. Dan pendengar Star Jogja serta pemirsa, malam hari ini Anda yang ingin bergabung tentu juga boleh untuk bergabung melalui line SMS 0818621013 ataupun juga langsung telepon di 544935 untuk menyampaikan beberapa pertanyaan atau barangkali beberapa hal terkait dengan pembahasan kita malam hari ini. Ada tamu spesial siapakah? Rekan Adik. Baik, terima kasih rekan Lukman. Selamat malam Ibu Yohanita Wulandari. Selamat malam Mas. Ini malam ini luar biasa. Ibu Yohanita kita undang bisa berbagi atau sharing tentang informasi apa yang nanti akan kita kupas. Baik. Rekan Lukman, Ya. kita malam ini kedatangan tamu bukan lagi bicara tentang dunia saat ini, tapi bicara tentang dunia masa depan. Oke, tidak saat ini tapi masa depan. Masa depan. Kita pakai mesin waktu atau bagaimana ini? Bukan. Ini bicara Bukan tentang sulap, bukan sihir sih. ini, Mas. Oke. Gitu. Selamat malam juga para pendengar Star Jogja dan pemirsa Star Jogja. Hari ini kita kedatangan tamu. Nah, mungkin Ibu Yohanita ini Panggil saya Mbak Yohan aja. Mbak Yohan. Kalau di kantor manggil Ibu saya suruh push up. Oh, wow. Oh, Wow, oke. Rekan Adit push up dulu. tolong diwakili 10. Baik. Jadi beliau Mbak Yohan ini adalah manajer branch Jogja dari PT Telekomunikasi Seluler Indonesia, Telkomsel. Iya. Nah, beliau ini luar biasa, rekan Lukman, sudah pindah-pindah dari mana-mana. Oh. Dan katanya baru 1 tahun ini bertemu dengan, ngumpul bareng anak-anak dan suami. Baru 1 tahun berkumpul, sebelumnya loncat kemana-mana. Loncat kemana-mana. Kayak kutu loncat pokoknya. Aktif sekali. Tapi kita akan juga cari tahu kenapa bisa Ya, seperti itu ya. Betul. Iya. Nah, ini Bu Anita, Bu Yuan, Mbak Yes. Yuan, Ya. selamat malam sekali lagi. Mungkin bisa sharing ke kita. Oke. Apa sih disiplin pekerjaannya yang saat ini dan sejak kapan mulai bergabung dengan Telkomsel? Oke, jadi untuk memulai apapun gitu ya, saya selalu berprinsip bahwa disiplin itu memang paling penting. Oke. Saya kerja di mana saja, bahkan di Jakarta, saya tiba di kantor itu sebelum waktu masuk jam 8. Selalu setiap hari. Selalu setiap hari saya berangkat dari rumah, dari apartemen. Oke. Itu jam 5 subuh, paling lambat jam 6. Pulang paling cepat jam 8 ya Jakarta. Tapi bukan buka pintu dan tutup pintu. Nanti dikunciin. Nah, bahkan di Jogja pun, di rumah saya sendiri pun saya juga selalu menerapkan untuk itu. Datang ke kantor itu selalu lebih cepat. Karena bagi saya yang namanya leader itu lead by example. Percuma kita ngomong begitu banyaknya gitu ya, tapi kita sendiri tidak memberi contoh. Oke. Gitu. Nah, saya mulai berkarir di Telkomsel itu sebagai staff Caroline call center gitu ya. Kalau pernah nelpon ke call center Telkomsel, selamat malam, dengan Yuan dapat dibantu ya. Berapa tahun, Mbak? Saya sebagai karyawan kontrak sebenarnya 2 tahun, tapi saya dengan posisi sebagai agent itu 6 bulan. Agent pemasaran. Agent call center itu hanya 6 bulan. Mungkin karena suara saya nggak begitu merdu kali ya. Nah, selebihnya sampai dengan saya selesai kontrak itu saya di staff dealer manajemen. Kemudian saya bergabung kembali sebagai karyawan tetap di Telkomsel. Itu mulai 1 Maret 2004. Saya bergabung dan saya ditempatkan di Balikpapan. Jadi pengalamannya lebih lama di call center malah? Enggak, di call center saya hanya 6 bulan. 6 bulan. Saya sebenarnya
selama berkarir di Telkomsel, saya lebih banyak berkutat ngurusin channel distribution. Jadi kalau ngomong tentang dealer, outlet gitu ya, Oke. ngomong jumlah distribusi, voucher, perdana, itu core Oh, saya selama di Telkomsel. Bagian garda depan pokoknya. Tapi ada sesuatu yang menarik mungkin. Nah, sebelum bicara lebih jauh tentang pengalaman di Telkomsel, Ya, seberapa besar sih pengaruh Bu namanya outlet ya. terhadap pencapaian perusahaan dalam menjaring klien-klien yang terkini? Jadi secara jaringan distribusi sebenarnya outlet itu adalah betul-betul garda depan penjualan. Melalui dealers dan outlet itu omset kami sebenarnya sekitar 90%-an melalui channel indirect channel kami menyebutnya ya. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Sekarang sih udah mulai bergeser ya, tapi nggak jauh beda, paling hanya selisih sampai 5%-an aja. Memang kemudian sekarang modern channelnya udah mulai tumbuh ya, perusahaan-perusahaan modern channel, retail itu udah mulai naik. Khususnya juga mulai ada peningkatan di bank. Jadi ATM, internet dan Itu sebagainya. menggunakan jasa dari Telkomsel Betul. untuk layanan data ya. Bukan penjualan Penjualan Oh, oke. voucher Kan kita bisa sama tuh. elektronik. Oke. Lewat Iya. bank bisa. Iya. Oke. Apakah sistemnya terkoneksi secara otomatis? Itu yang mendesain Telkomsel atau kerjasama dengan bank? Kalau kerjasama dengan bank itu kita punya namanya pihak ketiga yang kita sebut agregator. Jadi bagaimana supaya stok dan supply dari Telkomsel sampai ke seluruh bank itu terjamin. Jadi Telkomsel agregator itu menyeimbangkan antara pesanan dan Betul. pembayaran payment. Betul sekali. Koneksinya melalui agregator. Iya. Luar Kalau biasa. melalui outlet kita menggunakan dealers namanya. Oke, Mbak Iwan, tadi Yes. kalau bicara tentang jaringan distribusi lebih banyak atau 90% dilakukan oleh outlet. Iya. Nah, keberhasilan waktu mengelola atau maintain outlet ini besar nggak sih pengaruhnya terhadap karir Mbak Iwan sampai saat ini sehingga menjadi manajer branch area begitu? Sangat besar. Karena dari mereka sebenarnya saya belajar bagaimana survive, bagaimana belajar mereka bisa menjaga antara stok, supply, kemudian menjaga hubungan lebih utama ya, relationship. Mereka juga bukan cuma menangani customer, tapi dia juga harus punya hubungan yang kuat dengan dealersnya. Karena bagaimanapun kebutuhan supply dia itu dari dealers masing-masing. Artinya dari 90% itu kan dari total pendapatan dari Telkomsel, 90% itu kan berasal dari dealer. Betul. Dan memang hingga saat ini Ya. Telkomsel memaintain mereka bagaimana caranya penjualan atau apapun yang mereka keluhkan atau apapun yang menjadi PR di mereka Ya. dimaintain oleh Telkomsel juga. Ya, jadi kami menyebut mitra dealer itu mitra AD ya, authorized distributor itu Oke. partner. Jadi selain ngomong tentang bisnis, omset dan sebagainya, kami juga berusaha bagaimana win-win solution terhadap bisnis mitra, gitu ya. Ketika kita ngomong ada pergerakan animo orang dari mulai dulunya dia beli di outlet, sekarang dia bergerak ke modern channel atau ke bank, kita juga berusaha gimana nyimbangin supaya bisnis mereka juga tetap survive. Apa sih yang bisa di endorse lagi oleh Berapa banyak channel itu? Berapa banyak sampai saat ini jumlah authorized distributornya Telkomsel? Sebelum saya pindah dari mana? Dari kantor pusat, saya di kantor pusat terakhir sebelum di Jogja itu nanganin mitra authorized distributor nasional. Kita punya 95 mitra authorized distributor. Di Indonesia? Yap, nasional. Wow, luar biasa. Apakah ada syarat khusus atau siapapun boleh menjadi authorized distributor? Jadi gini, di sana tugas saya adalah membuat strategi kebijakan memanage partner, gitu ya. Dalam hal ini mitra authorized distributor. Nah, dalam memanage itu kita mencoba menyeimbangkan bisnis antara kita dengan mereka gitu ya. Nah, kebijakan itu mulai dari entry point, terus bagaimana mereka bisa expand bisnis gitu ya, sampai kemudian exit point. Jadi kami tidak hanya butuh
partner yang punya duit, tapi memang mereka yang secara performansi bisa menjaga bisnisnya. Kita nggak mau dong kalau kemudian bisnis kita yang saat ini porsinya sangat besar di channel mereka, kemudian tiba-tiba kalau ada sesuatu terjadi kita bisa ikut nyungsep gitu ya. Nah, sehingga kemudian tiap kuartal itu dievaluasi. Dan waktu saya di sana dulu saya membuat namanya talent pool. Talent pool itu kita menyeimbangkan atau kita menilai antara readiness, kesiapan dan performansi masing-masing mitra. Jadi parameternya cukup banyak yang kita nilai, dan itu dilakukan 3 bulan sekali. Nah, mungkin suatu saat ketika performanya mereka tidak mencapai sesuatu yang disyaratkan, mereka dikeluarkan. Tidak langsung. Jadi kita punya tahapan seperti memanage SDM gitu ya. Kita punya tahapan. Ada tahapan coaching, ada tahapan konseling, sampai kemudian jika dalam waktu tertentu dia melanggar beberapa aturan yang sudah tertulis dalam perjanjian kerjasama, itu kita mengeluarkan namanya surat peringatan, sama seperti kita memanage. Nah, hari kerja ada SP juga gitu. Betul. Nah, tapi sekarang syarat untuk maksud saya persyaratan atau jika ada orang yang berminat menjadi authorized distributor, tidak gampang gitu. Tidak mudah memang. Tapi proses pengajuan sampai saat ini masih ada. Pengajuan tetap nanti submit secara ke area. Kami kebetulan kalau di area 3 ini pusatnya di Surabaya. Nanti kita akan ngelihat dulu antara kebutuhan jumlah distributor dengan wilayah kerja operasional. Artinya masih ada peluang, silahkan, tapi persyaratannya harus penuhi sesuai dengan kebutuhan dari Telkomsel. Betul. Nah, itu adalah rantai pertama dari Telkomsel, artinya peluang usaha yang diberikan oleh Telkomsel. Ada nggak peluang usaha yang lainnya yang diberikan Telkomsel untuk rantai kedua atau rantai ketiganya? Jadi gini, banyak sebenarnya kegiatan gitu ya. Contoh sekarang yang lagi happening gitu yang dibicarakan adalah bagaimana menggarap segmen youth. Nah, kita ngelihat bahwa jumlah penduduk Indonesia ini kan paling banyak di segmen youth, anak muda ya. Dan kita ngelihat energinya sebenarnya sangat luar biasa. Kadang-kadang kita berpikir, dulu mungkin saya berpikir banyak sebenarnya hobi atau kemampuan yang kita punya tapi tidak ada tempat kita menyalurkannya lewat mana, kemudian materi yang mau saya angkat apa sih gitu ya. Nah, disinilah kemudian kami mengambil peran bahwa menggarap segmen youth bukan karena marketnya yang besar dan menjadi target segmen gitu ya, target market kita bukan cuma itu, tapi ibaratnya kita bangun rumah, kita itu bukan cuma bangun rumah kita doang, kita bangun pondasinya, kita bangun lingkungan sekitarnya, tetangga, kemudian ya di sekitar rumah kita lah. Apakah selama ini Telkomsel melupakan kalangan anak muda ini dalam menjalankan bisnis secara umum? Sebenarnya tidak. Sebenarnya mungkin tidak, bukan melupakan gitu ya, tapi belum tersentuh secara optimal. Nah, di 2000 sejak kira-kira 2011-an itu kita 2010 lah kita udah mulai, ayo apa sih yang bisa kita berikan kepada anak-anak ini, bukan cuma sekedar mereka sebagai target segmen yang besar kok, enggak. Kita pernah punya program yang namanya 1 Million Dream Konser. Itu kita pengen tahu anak-anak ini punya mimpi apa sih terhadap dunia pendidikan. Dan kita juga tahu jumlah sekolah SD dibandingkan jumlah SMP itu sekitar 50% reduce-nya, jumlah turunnya ya. Kalau ibaratnya kita punya 1.000, jumlah siswanya sama. Betul, sama. Artinya di Indonesia ini banyak anak-anak putus sekolah di level SD, nggak bisa meningkatkan pendidikannya ke level SMP. Disitulah kemudian kita mengambil peran. Kita pengen tahu mimpi anak muda tentang pendidikan, sekaligus ketika mereka hanya menyampaikan mimpi aja, Telkomsel itu memberikan sumbangan terhadap mimpi yang kemudian kita berikan kepada anak-anak putus sekolah untuk bisa melanjutin. Nah, di situ kebangun gitu ya, bahwa anak-anak itu menjadi ada rasa bangga bahwa ternyata hanya dengan melakukan sharing apa yang saya pikirkan tentang dunia pendidikan, ada tangan lain loh yang kemudian bisa mensupport itu gitu loh. Nah, sejauh ini dampak yang sudah dilakukan
dalam acara yang sudah kalau nggak salah itu di April ya. Itu acara di April 2014. Kemudian kita punya juga namanya Loop Soccer Fun Fest. Nah, dampaknya saat ini apa, Mbak? Oke. Yang kita lihat sekarang anak-anak muda pertama untuk masuk ke pelanggan kita pun sudah cukup banyak gitu ya. Kemudian sebenarnya yang lebih kita banggakan itu adalah hasil. Ya. Mereka bisa menjadi apa yang mereka pengenin, kemudian itu bisa menjadi satu prestasi yang membanggakan. Kita bisa melahirkan banyak grup musik sekolah-sekolah yang kemarin kita garap, dan itu ternyata cukup positif. Kadang-kadang kita lupa. Kalau zaman dulu kita ya, yang didorong kan selalu mata pelajaran doang ya. Kamu harus bisa matematika, kamu harus bisa ini gitu ya. Kadang-kadang kita lupa bahwa sebenarnya kita nggak bisa memilih anak mana lahir untuk di dunia dengan kemampuan apa gitu ya. Kita berusaha nge-push ketidakmampuan mereka, terus kita lupa bahwa ada loh kemampuan lain buat mereka yang kemudian bisa kita push gitu. Nanti ada program lanjutannya nggak, Mbak? Ada banget. Di November ini kita punya Loop Kepo. Kita menggarap namanya Creative Project. Itu kreatif digital. Kita tahu sendiri ya, Jogja itu luar biasa, energinya sangat luar biasa besar, anak-anaknya sangat kreatif. Nah, disinilah kita mengambil peran bagaimana caranya kita bisa menyalurkan bakat dan kemampuan anak-anak. Tapi saya ingin bertanya nih, Mbak Iwan, kenapa sih sekarang Telkomsel betul-betul energinya difokuskan untuk menggarap youth market ini? Yeah. Apakah ada sesuatu selain tadi bicara soal fondasi ya? Yeah. Tapi ada sesuatu lagi nggak yang dibalik rencana besar dari Telkomsel? Ya, pertama kalau ngomong bagaimana kita membangun anak bangsa itu udah pasti ya. Yeah. Apalagi kami adalah salah satu-satunya operator yang paling Indonesia. Yeah. Di tulang punggung inilah anak-anak ini kemudian bisa menjadi seseorang gitu ya. Kita berharap kita bisa mengambil peran itu. Terus yang kedua adalah ya itu tadi, bahwa segmen di youth ini memang segmen yang paling besar dari total market yang saat ini ada. Berapa banyak? Atau kalau bicara soal market yang sekarang, berapa persen? Ini termasuk yang kompetitor, berapa persen youth market, berapa persen dewasa, dan berapa persen yang lainnya? Mungkin bisa dicerita sedikit. Youth market itu mengambil segmen hampir 60 sampai 65%-an dari total market yang ada di Indonesia. Iya. Kategori youth itu umur berapa, Mbak? 12 sampai 19. Wow. Artinya ini market sebetulnya bukan hanya sekedar market ya. Kita mungkin Telkomsel, kami juga Star Jogja dan Harian Jogja bertanggung jawab bagaimana masa depan Indonesia di tangan mereka. Betul. Nah, program tadi bukan hanya sekedar program misalnya melatih kreativitas atau melahirkan kreativitas. Ada nggak unsur-unsur yang lainnya? Jadi mereka bukan hanya kreatif, tapi juga murni nanti melahirkan kreativitas dalam berbisnis. Iya. Apa saja, Mbak? Jadi gini, di digital kreatif itu kami berharap bahwa apa yang selama ini mereka buat itu sekarang gini, kita ngomong fenomena lah ya. Fenomena dulu kan kita menggunakan handphone atau apapun medianya itu menggunakan mata gitu ya, dan mulut. Sekarang kan udah berubah. Telinga dan mulut. Sekarang udah berubah menggunakan mata dan jempol. Dan bagaimana itu bisa lebih interaktif ketika diaplikasikan dalam satu device. Ya. Nah, kita coba, banyak sebenarnya yang mereka bisa lakukan dan sebenarnya bisa kita dorong untuk menghasilkan sesuatu. Kita punya Telkom Group itu punya namanya Jogja Digital Valley di Sagan. Itu adalah tempat inkubasi bagaimana dari startup, anak-anak yang punya kemampuan untuk membuat kreatif digital, sampai kemudian nanti dibantu proses pemasarannya. Artinya mereka bukan hanya sekedar ide. Bukan hanya sekedar ide. Jadi mereka benar-benar kemudian menghasilkan sesuatu yang bisa dilihat nanti ketika kita buka Play Store atau Apple Store, itu ada. Ya, gitu. Itu semacam gudang ide ya di situ. Betul. Luar biasa. Kalau misalnya pernah ke sana mungkin dengan Star Jogja, selain juga ruangannya sangat interaktif,
sangat di sana yang menarik adalah kumpulnya orang-orang yang jago IT. Betul. Menarik sekali. Dan kita punya komunitas namanya teman developer. Teman developer atau teman dev. Ya. Ya. Jadi komunitas anak muda yang memang punya passion, punya kemampuan di bidang IT yang membuat aplikasi-aplikasi itu. Nah, sejauh ini saya melihat kan rencana bisnisnya sudah betul-betul menyeluruh bagaimana pengembangan sumber daya kreatif di Republik ini. Ya. Nah, selama ini memang Telkomsel dan Telkom tentunya lebih fokus dalam area bisnisnya itu adalah voice, kemudian teks. Nah, tapi sekarang kelihatannya mulai bergerak. Apakah voice mulai ditinggalkan atau sekarang memang fokus untuk data dan yang lain-lain? Sebenarnya kalau ditinggalkan enggak, itu basic komunikasi orang gitu ya. Tapi kita juga tidak bisa melupakan bahwa kita harus bisa beradaptasi dengan kebutuhan. Kenapa dinosaurus mati? Karena nggak bisa adaptasi gitu ya. Betul. Karena merasa besar, merasa hebat, betul. Tidak berubah, ya. Akhirnya menjadi legenda. Iya. Nah, kita mengambil peran bahwa apa sih yang dibutuhkan orang sekarang ini gitu ya. Ya itulah kemudian tumbuh pengguna data, terutama di Jogja ini adalah pertumbuhan datanya cukup sangat pesat tinggi, gitu ya, tinggi ya sejateng DIY. Itu sih. Tapi kemungkinan kan kita melihat bahwa tadi kalau kita bicara tentang market yang 65% dari anak muda, kalau dilihat dari sisi penggunaan data mereka dibanding total market yang ada sekarang, seberapa besar penggunaan data mereka? Jadi kalau penggunaan data sih kita growth sekitar 40-an% setiap tahun. Kemarin ya sekitar 40-an%. Tahun ini karena kita startup udah tinggi, kita udah di sekitar 33-an. 33%. Artinya betul. Sekarang semua mahasiswa mungkin sampai siswa mereka sudah melek data. Itu. Sekarang yang kita juga harus nyentuh dunia pendidikan gitu ya. Anak-anak itu udah nggak interest lagi belajar melalui buku. Tapi begitu kita puterin materi yang sama, tapi dibuat dalam bentuk interaktif, digital, video dan sebagainya, sebenarnya mereka lebih tertarik dan lebih mudah nyantel gitu loh. Oke. Nah ini makin menarik ini rekan Lukman. Karena pembaruan-pembaruan itu juga membuat juga khususnya para remaja ini rupanya semacam saya beda zaman. Saya ingin yang baru, ingin yang fresh gitu ya. Betul. Oke. Nah, saya lanjut lagi rekan Lukman. Artinya ini dibutuhkan sesuatu improvisasi, inovasi terus-menerus. Apakah ini juga ada kaitannya Mbak Iwan, bahwa Mbak Iwan ini pindah dari kota ke kota, kemudian sekarang baru nyantol di Jogja 1 tahun terakhir? Apakah ini juga pengaruh bahwa inovasi atau improvisasi yang Mbak Iwan lakukan itu, karena dulu mulai SD di Papua, kemudian SMP pindah ke Salatiga, SMA pindah lagi ke Makassar, dan sekarang ke Jogja. Itu seberapa besar pengaruhnya terhadap bagaimana Mbak Iwan melihat persoalan, melihat solusi dalam bidang bisnis digital seperti ini? Jadi intinya sebenarnya adaptasi. Ketika kita bicara bahwa kita akan hidup atau pindah atau tinggal di kota manapun, intinya adaptasi. Begitu juga sebenarnya dengan kebutuhan hidup, intinya adaptasi. Gitu, bagaimana kita bisa melihat sekeliling kita. Yang paling penting adalah melihat sekeliling kita, apa yang dibutuhkan, apa yang kira-kira bisa kita punya peran serta gitu ya. Dan yang paling penting kita bisa hidup juga di situ gitu. Tapi kan banyak sandungan juga yang dihadapi Mbak Iwan ketika masuk, misalnya pindah tugas di Balikpapan, kemudian Makassar, Jakarta. Kan ketemu banyak manusia, banyak tabiat, banyak perilaku. Apakah bagaimana solusinya ketika ketemu persoalan-persoalan atau berhubungan dengan sesama pekerja? Jadi yang harus kita sadari, selain adaptasi tadi loh. Ya, yang harus kita sadari adalah semua orang itu oke. Sehingga kemudian itu yang membuat kita selalu berusaha positive thinking gitu ya terhadap orang. Kadang-kadang ketika kita punya perasaan negatif dulu, kemudian itu menjadi barrier kita terhadap membina hubungan. Tapi ada yang menarik ketika Mbak Iwan pindah ke Jogja. Jogja ini dikenal
orangnya sedikit santai, Iya. tapi Mbak Yuan sementara ditarget dengan angka yang tinggi. Yes. Kira-kira apa yang dilakukan di kantor cabang Jadi kerja? gini, menjadi leader itu ada 2 prinsip utama. 1, bagaimana kita mengarahkan. 2, bagaimana menjaga keseimbangan. Kalau berhubungan dengan orang, biasanya kita ngomong bagaimana mengarahkan emosi, gitu ya. Nah, dalam emosi sebenarnya ada 2 keseimbangan yang perlu dijaga. Kita berbicara apakah orang ini berada di suhu panaskah atau di suhu dingin, sehingga kemudian ilmu itu mengajarkan kita bagaimana kita menghadapi orang dan men-treat orang sesuai dengan orangnya sendiri, gitu ya. Ketika kita menghadapi orang yang suhu dingin, biasanya orangnya kan tertutup, introvert, gitu ya. Kemudian kalau kita gedor-gedor, itu makin nggak ngomong. Itu Gitu. ketemu ya. Yes. Contoh-contoh karyawan seperti itu. Ya, di mana aja selalu ada tipikal masing-masing orang dengan 2 kepribadian yang berbeda. Ini makin menarik. Saya ada satu hal yang menggelitik, tapi Mbak Yuan, ini ada SMS pesan yang disampaikan ke kami ya, melalui Star Jogja. Anton di Babarsari, selamat malam Mbak Yuan. Selamat malam Mas Anton. Sebagai seorang pimpinan perempuan, bagaimana menyikapi anak buah yang mungkin kebanyakan pria? Nah. Bagaimana challenge-nya? Ini melanjutkan pertanyaan tadi, silakan. Oke. Jadi gini, dimanapun kita ada ya posisinya, entah itu saya sebagai perempuan atau bawahan saya laki-laki, gitu ya. Yang pertama adalah jangan pernah kita membuat jarak kita antara leader dengan tim kita semakin jauh. Karena ketika itu terjadi, maka tim ini tidak akan menjadi solid dan kita bekerja hanya sekedar instruksi. Nah, ini yang kemudian coba saya bangun, saya jaga bahwa we are family. Saya ada di sini, saya sebagai atasan kamu itu karena secara jenjang atau secara jabatan saya memang menduduki struktur ini. Tapi dalam bidang pekerjaan atau keseharian kita sama. Tapi Gitu. kan ada sebuah kondisi yang mungkin harus menempatkan Mbak Yuan. Bagaimana caranya menempatkan bahwa kita adalah family, tetapi ini target kerja. Jadi bagaimana kira-kira menyumbangkan ke tim kita? Jadi cara kita mendelivery target, cara kita mendelivery pekerjaan, menginstruksikan itu sebenarnya ada seninya. Jadi seni menyampaikan itu cukup mungkin saya tidak dapat itu di di pendidikan formal, gitu ya. Tapi dengan saya dulu sering ikut organisasi, ikut himpunan mahasiswa dan sebagainya, itu kemudian melatih kita untuk bisa dekat dengan siapa aja. Yang penting rumusannya adalah punish and reward-nya seimbang, gitu. Betul. Ada sih quote ya, bos selalu benar, cewek selalu benar. Bos lu cewek, kelar dah hidup lo. Itu guyon. Tapi benar itu gak? Guyon. Tapi benar nggak seperti itu? Ya, semoga saya tidak menempatkan diri saya seperti itu. Ini baik. Ini ada juga Mbak Yuan, Mita. Yes. Salut untuk Telkomsel Indonesia yang Hai ditempatkan Mita, sebagai terima kasih. perusahaan yang paling responsif dalam menjawab pertanyaan. Yes. Keluhan pelanggan di akun sosial media. Ya. Luar biasa ya. Ini suatu yang ini. Kira-kira Terima bisa kasih, cerita Mbak sedikit Mita. kenapa itu dilakukan? Ya itu tadi kita ngelihat apa sih kebutuhan orang sekarang. Kadang-kadang kita bisa lihat ya, nggak usah jauh-jauh tentang komplain pelanggan terhadap kami sebagai operator seluler, gitu ya. Jauh di bawah lubuk sadar sebenarnya kalau kita ngelihat di sosial media akun kita bisa ngelihat kadang-kadang suami istri itu tidak bicara secara lisan, gitu ya, atau melalui teks. Mereka bicara di sosmed. Ketika ternyata ini lagi curcol nih kelihatannya, gitu ya. Kau pernah mengamati antara suami istri begitu curcolnya? Ya banyak lah. Kadang-kadang yang masih pacaran pun ini kayaknya curcol apa gimana, gitu. Tapi Mbak Yuan nggak mungkin lewat sosial media ya. Itu tidak boleh dibagi. Harus dibedakan. Harus begitu ya. dibedakan. Oke. Baik, Benar. kemudian Ada juga Mas Marga ini ya. Ini mungkin menanyakan pada program yang tadi masa depan begitu. Masa depan ini soal Mbak support di jaringan 4G. Untuk Jogja khususnya ini.
Kalau untuk masalah infrastruktur, mohon maaf Mas siapa? Mas Marga. Ya. Mas Marga, untuk kebutuhan infrastruktur terhadap network sampai dengan saat ini saya belum update. Oke. Ditunggu aja, tapi khusus untuk segmen anak muda kami akan punya banyak kejutan sampai dengan akhir tahun. Bahkan kita akan punya salah satu tempat yang sangat istimewa. Oke, Seperti tempat, ya? Yogyakarta. Betul. Oke, luar biasa. Ini apakah bakal jadi Di seperti Jogja. Di Jogja. Kalau Oh. 4G mungkin yang sudah infrastruktur yang siap sekarang mungkin Bali ya. Bali kami sudah ada Karena ya. memang Bali dan Jakarta. mensupport, conference APEC kemarin. kemarin. Ya. Kemudian Jakarta sebagai Ya, ibu kota. ibu kota. Nah, mudah-mudahan Jogja dijawab dalam waktu dekat. Jadi kita bisa menikmati kualitas-kualitas layanan betul. yang ekstra luar biasa. Ya, tetaplah berjalan di jalan yang benar bersama Telkomsel. Asik. Mbak Yuan, ini pertanyaan yang menarik ini dari Sony Seturan. Oke. Bu Yuan, Mas bagaimana Sony. membagi waktu antara karir dan keluarga bisa balance? Ini dia menarik ini. pertanyaan yang paling saya tunggu-tunggu sebenarnya. Jadi tidak mudah Mas Sony membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan gitu ya. Bahkan sampai dengan hari ini mungkin bukan cuma saya tapi teman-teman juga. Oke. Kami di kantor punya satu semboyan. Oke. Kita menyebutnya seket-seket. Apa itu? 50-50 itu artinya keseimbangan. Oke. Bahwa ada hablum minallah, ada hablum minannas, ada siang, ada malam gitu ya. Begitu juga ada keluarga, ada kerjaan. Oke. Nah, kita berusaha untuk menggiring kehidupan kita ke situ. Kalau Nah, boleh tahu, Yes. punya berapa putra? satu Satu putri. Putri. Ya, saat ini Suami? SMP. Alhamdulillah masih satu sih. Oke, baik lanjut. Jadi Gitu. keseimbangan itu yang perlu dijaga antara Ya. bagaimana tugas di kantor dan tugas di Tugas di rumah rumah. sebagai Betul. ibu rumah tangga. Iya, saya itu dari mulai berkarir sampai dengan sekarang ini baru berkumpul kan dengan keluarga. Jadi hari pertama saya kali pindah ke Jogja, saya bahkan lupa kalau saya di Jogja. Sampai suami saya nelpon, "Mam, mau pulang jam berapa? Aku udah di bawah." Oh iya ya, aku di Jogja. Artinya ini Mbak Yuan ini betul-betul merasakan, meresapi bagaimana bekerja. Ini Iya. luar biasa, ini luar biasa. Dan bayangannya mungkin masih ada di Manado, di mana. Oke. Jadi memang kami itu sangat ditunjang dengan keluarga inti juga. Bagaimana anak dan suami saya juga mensupport penuh. Luar biasa, Baik, baik. luar biasa. Dua pertanyaan terakhir sebelum kita ke jeda ya. Oh, silakan. Baik, ini ada dari Mbak Syasha di Maguwo. Mbak Yuan, bagaimana yang mendapat Pendapat, bagaimana pendapat Mbak berkarir di sebuah operator di mana sekarang ini pengguna data dari operator juga bersaing sangat luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua dari Ronald di Kusmanegara. Saya dengar tadi Ibu, nah ini push up ya. Mungkin banyak terjun ke dunia anak muda. Nah, ini bagaimana kita bisa ngeblend dengan stakeholder yang muda juga begitu. Nah, ini menarik, ini pertanyaan betul-betul segmen anak muda benar. Baik. Ini. Oke, jadi pertama pengguna data, gitu ya, bahwa ya kebutuhan anak muda adalah data, gitu ya. Kemudian kita mencoba mengambil peran bukan cuma menyediakan quality network of data yang sangat capable gitu, tapi kita juga menyediakan berbagai macam digital content sesuai dengan kebutuhan anak muda. Terus apa pertanyaan Yang kedua? kedua ini soal Ngeblend terjun ke ya? dunia ngeblend. Ngeblend. Stakeholder yang muda. Jadi gini, menggarap segmen muda itu sebenarnya juga bukan hal yang mudah. Karena mempelajari behavior anak muda itu juga sangat berbeda kalau kita tidak ngeblend gitu ya. Nah, berbagai macam cara kita lakukan bagaimana kita bisa ngeblend. Kebutuhannya apa? Mengenai anak muda, ada musik, ada olahraga, digital kreatif dan sebagainya. Itu yang kemudian kami buat kebutuhan, kami buat model bisnis maupun eventnya, sehingga kami bisa mengetahui langsung sebenarnya apa sih gitu. Tapi gimana caranya soulnya ketika orang melihat performance dari Mbak Yuan, wah ini juga young people style. Young people
Anda akan percaya jika Anda silakan langsung klik www.starjogja.com/live ya di streaming. Anda bisa lihat bagaimana style dari Mbak Yuana. Luar biasa. Ya, beliau luar biasa. Ini kapten pertama yang Kapten bajunya pertama. begini. Bukan hanya begitu. Ini Apa? betul-betul kita bukan bicara soal anak Oke. muda. Tapi Mbak Yuan lebih mencerminkan saya itu performance saya ya look like the young people. Oke, boleh melambai dulu ke streaming? Oke, terima kasih. Kita akan lanjutkan nanti bincang-bincangnya setelah jeda yang satu ini, dan Anda kami undang kembali di 0818621013 serta telepon boleh langsung silakan di 544935. Kami nantikan sampai nanti jam 8 malam. 101.3 Star Jogja, your information channel. The Captain, this is your captain speaking. Anda masih mendengarkan The Captain dengan yang sangat luar biasa ini adalah kenapa masa depan itu udah digeret-geret dari sekarang. Ada tadi yang nanyain 4G, ada yang juga nanyain bagaimana nih soal komunikasi dan lain-lain. Yang ternyata difasilitasi oleh Telkomsel ini menyasar anak muda dan juga berpenampilan muda. Selain itu juga spiritnya muda. Pokoknya muda lah semuanya. Tapi ada yang terlupa. Apa itu? Rekan Lukman. Telkomsel kita tahu bahwa semangatnya mungkin di awal dulu Telkomsel sudah hadir lebih dulu. Ya. Dan kita tahu kemudian juga jumlah karyawannya mungkin yang lama-lama juga banyak di situ. Masih ada ya. Nah, ini mungkin bisa cerita nggak Mbak Yuan, bagaimana menyeimbangkan mungkin atau paradigma mereka karyawan Telkomsel itu apakah semuanya digitalize atau memang ada sebagian yang masih kolot juga? Jadi karena memang kita karyawan Telkomsel banyak campuran generasi gitu ya. Iya. Tapi yang selalu diterapkan dalam perusahaan kita itu mengikuti perkembangan zaman. Seberapa kolotnya kamu, seberapa tuanya kamu, inilah zaman yang harus kita dan garap, mereka gitu ya. mengikuti perkembangan teknologi. Betul. Paling tua sekarang Telkomsel di Jogja berapa umurnya? Paling tua berapa ya? Saya sih udah 37. Mungkin yang ada di atas mau dikit lagi pensiun? Enggak ada sama sekali. Sama sekali enggak ada. Sama sekali enggak ada. Wow, luar Mungkin biasa. paling tua 40 kali ya. Iya. Gitu. Luar biasa. Ini namanya merebut market dengan youth. Pokoknya spirit muda gitu, walaupun sudah lanjut juga tetap ya. Mainan gadget mah wah apaan. Itu wajib. Dan memang dituntut apakah setiap karyawan harus beradaptasi dengan setiap gadget yang muncul. Iya. Kalau setiap gadget yang muncul sih mungkin tidak gitu ya, tapi kita harus tahu. Kita harus tahu teknologinya seperti apa, kemudian kira-kira target marketnya, segmennya apa, dan apa aja sih aplikasi yang ada di gadget itu. Gitu. Nah Mbak, sekarang saya ingin menanyakan, tadi ada 2 poin sebetulnya terkait soal program pendidikan yang sekarang diusung oleh Telkomsel. Ya. Kemudian soal seberapa penting yang namanya customer relationship management buat Telkomsel. Oke, saya jawab pertanyaan pertama mengenai pendidikan gitu ya. Setelah kemarin kami punya OMDC, sebenarnya di Telkomsel Jogja sendiri kami punya beberapa program kerjasama dengan beberapa kampus, gitu ya. Khususnya ada program magang. Program magang ini kami berusaha bukan cuman kampus itu nitipin mahasiswanya untuk belajar bekerja bersama kami, tapi di awal saya beberapa kali pernah share di beberapa kampus bahwa ini loh jenis pekerjaan yang ada di branch Jogja, di Telkomsel Jogja itu ada macam-macam. Ada section yang berbicara atau pekerjaannya berkutat dengan sales dan outlet. Ada yang berkutat dengan high value customer. Nanti high value customer itu berhubungan dengan CRM gitu ya. Kemudian ada yang berhubungan dengan youth segment. Ada yang berhubungan dengan broadband and digital sales. Nah, jadi betul-betul di segmen penanggung jawab untuk segmen masing-masing segmen. Nah, itu saya sharing dulu. Karena gini, dulu kita kayaknya nerima banyak orang gitu ya, nerima pekerjaan karena keterima aja. Tapi sebenarnya passionnya nggak di situ. Beberapa kali kami juga ada program khusus di Telkomsel sebenarnya bagaimana mempertemukan antara the right man in the right place dengan passion yang tepat. Nah, kita berusaha ngedorong itu mulai dari ketika mereka masih duduk di bangku sekolah. Mereka tahu dulu passionnya apa sih, sehingga ketika dia nyemplung di jenis pekerjaan manapun yang sesuai dengan passionnya, dia akan betah, dia akan punya energi yang lebih dibanding
jika itu tidak ada gitu. Telkomsel memberikan lampu dulu di awal gitu, Iya. penerangan dulu. Gimana sih arahnya gitu ya? Iya. Wow, luar biasa. Termasuk Ini- dalam rekrutan SDM yang baru-baru sekarang. Iya, iya. Jadi ada pemilihan atau segmen passion kamu di mana sih gitu, gitu. Oh, luar biasa. Menempatkan seseorang di tempat yang tepat Iya, dengan hati yang tepat dengan juga. hati yang tepat. Karena bagaimanapun bekerjalah dengan cara yang menyenangkan. Luar Nah, biasa. tapi sekarang kan banyak SDM juga yang sekarang Iya. mungkin mereka mencintai atau menyukai yang namanya digital, tetapi mungkin dari sisi performance dalam mengejar target tidak seperti yang diharapkan. Iya, Bagaimana caranya Telkomsel memilih? Oh, ini kayaknya sepertinya cocok buat kami. iya. Kita punya program bagaimana. Jadi gini, tiap 3 bulan maksimum paling lama 6 bulan sekali kami melakukan coaching terhadap seluruh karyawan. Itu supaya kita bisa tahu potensi dari masing-masing karyawan termasuk passionnya tadi. Kalau misalkan dia punya passion tapi knowledge-nya belum ada, itu bisa kita upgrade. Dan di upgrade-nya pun kita diskusi. Kamu lebih enjoy dengan cara apa? Training kah? Benchmarking kah? Itu SDM atau Iya. memang dari semua manajerial yang menjalankan fungsi coaching? Jadi fungsi coaching itu memang sudah ada di mana, di sistem kami. Ya, betul. Tapi cara membawakan coaching itu memang kemudian depend on ya ini seperti Manajer, seni ya, lah betul, ya betul. gitu. Tapi secara baku sistem itu udah ada. Mungkin ini lebih dalam lagi. Nah, kita tahu bahwa ada perusahaan yang menerapkan namanya Key Performance Indicator. Iya. Tapi di satu sisi ada anggapan bahwa Key Performance Indicator ini membelenggu orang untuk bekerja seperti apa adanya, bukan Iya. membuat orang itu bekerja di luar jalur gitu. Iya. Jadi mengasah orang untuk berpikir ya kreatif, sangat kreatif. Iya. Betul nggak? Jadi gini, memang ketika kita duduk sebagai karyawan yang dibelenggu dengan Sistem. KPI, sistem SKI dan sebagainya, sasaran kerja individu dan sebagainya, kemudian memang kita akan terbelenggu dengan kita bekerja bagaimana mencapai itu target tadi gitu ya. Nah, disinilah sebenarnya fungsi dan peran leader. Bagaimana caranya kita bisa mendelivery KPI dan fungsi kerja itu bisa saling topang menopang gitu ya. Bahwa HVC atau high value customer bukan cuma ngerjain itu gitu ya, tapi dia juga bisa ngebantu rekannya, dia juga bisa support rekannya, sehingga sebenarnya pada suatu waktu tertentu ketika mereka di challenge untuk naik jabatan, secara knowledge mereka lebih Sudah memenuhi lengkap. gitu ya? Iya. Artinya tetap inline begitu ya. Iya. Nah, terkait soal yang tadi yang CRM, Customer Relationship Management, seberapa pentingnya buat Telkomsel? Jadi CRM itu ibaratnya bagaimana kita knowing customer kita secara personal, gitu. Apa dari pentingnya penggunaan. kita mengetahui klien kita secara personal? Kadang-kadang gini, kita nggak bisa men-treat kebutuhan orang 10 orang aja ibaratnya ya dengan cara yang sama. Contoh paling gampang adalah ketika kita berdiri sebagai bisnis, kita menawarkan produk gitu ya. Oke. Apakah 10 orang ini membutuhkan produk yang sama? Tentu tidak. Iya. Gitu ya. Jadi sehingga mempelajari behavior orang itu menjadi penting untuk tepat sasaran. Karena pada akhirnya ketika kita ngomong tarik garis benang besarnya, kemudian kita mendapatkan bahwa dengan cara memprofiling, dengan cara melihat kebutuhan orang secara personal, itu bukan hanya membuat nyaman pelanggannya, tapi secara cost operasional itu sebenarnya lebih murah. Lebih murah. Karena ketika kita ngomong misalkan grooming SMS ya. Saya ngebroom dengan satu konteks yang sama untuk 1 juta pelanggan. Takernya mungkin sedikit karena itu tadi ada orang yang tidak butuh info itu. Betul. Tapi ketika saya memprofiling sesuai segmennya, saya tetap akan ngeblast 1 juta, tapi takernya akan jauh lebih banyak. Gitu. Jadi cara penyampaiannya juga berbeda. Ya. Nah, terkait soal yang tadi, yang bentuk-bentuk dari CRM yang dilakukan oleh Telkomsel? Jadi banyak banget gitu ya. Kita sekarang punya sudah migrasi dengan sistem yang baru dengan CRM. Itu selain memprofiling, kita juga bisa melihat teritori. Orang itu ada di mana, kemudian dia butuhnya apa gitu ya. Nah, dengan CRM ini kita bisa ngasih offering lebih terhadap satu teritori market yang memang kebutuhannya lebih
sesuai dengan segmennya. Contoh, Jogja itu penuh dengan segmen anak muda dan anak kampus yang saat ini kebutuhannya lebih kepada data gitu ya, tapi bukan cuman murah, mereka juga butuh kualitas yang handal. Kami punya satu value offering buat teman-teman yang ada di sekitar Jogja, Sleman dan Bantul. Itu value paket data hanya dengan 25.000 teman-teman bisa dapat 1,5 giga atau 50.000 teman-teman dapat 4 giga. Jogja, Bantul dan Sleman. Ya, silahkan akses ke bintang 550 bintang 300 pagar. Ini yang terakhir menarik ini saya tunggu ini loh. Tinggal di mana? Rekan Lukman. Sleman. Silahkan. Di habis ini silahkan. Nah, langsung ya. Soalnya dengan angka 25.000 dapat segitu tuh langka loh. Luar biasa. Ya saya jamin, saya benar, saya langka. Bukan cuman kuotanya, tapi speed network dan sebagainya. Yang paling harus itu speednya. Percuma kan banyak tapi speednya. Ini Lukman ini kategorinya anak muda atau anak yang muda, sudah meter? Anak muda, anak muda. Tenang rekan Adit. Oke deh. Dan ini sepertinya juga masih ada yang ingin bergabung. Kita sapa dulu sebelum kita masuk lagi. Baik. Ini dari soal tingginya mobilitas SDM tak bisa dihindari. Apa yang Anda lakukan untuk menjaga SDM terbaik tidak loncat ke perusahaan lain? Itu satu ya. Terus juga ada lagi, nih tanpa nama lagi, apakah Anda sudah pernah merasakan titik jenuh dalam bekerja, apalagi sudah lama sekali? Dan apa yang Anda lakukan agar menikmati waktu bersama dengan keluarga? Ya. Oke, ini soal pekerjaan. Oke. Tadi satu apa Mas? Sorry, yang pertama? Tingginya mobilitas SDM. Jadi pertama selain remunerasi tentunya gitu ya. Di kami itu ada banyak program tentang pengelolaan SDM. Jadi selain punya kesempatan untuk karir, kita juga diberi kesempatan untuk menimba ilmu. Sebenarnya jadi ada scholarship yang diberikan. Kita cukup ikut tes, lulus tes, kemudian banyak universitas untuk bisa di Old Trafford, bisa di Australia, Melbourne dan sebagainya. Itu kesempatan kalau buat balik, kita. wajib ke Telkomsel lagi. Iya, wajib dan semua dibiayai oleh Telkomsel. Dibiayai oleh Telkomsel. Dan satu lagi yang penting adalah lingkungan kerja. Kami di kantor itu benar-benar seperti satu keluarga besar. Sehingga kita bekerja benar-benar bukan cuma sekedar datang jam 8, pulang jam 5, mengerjakan segala sesuatunya hanya sesuai dengan target KPI gitu jadi ya. 9 to 5 gitu ya. Iya, jadi tapi kita membina hubungan itu. Oke. Gitu. Jadi ada sebelum kita tutup, Mbak Iwan, ada pertanyaan terakhir ini dari Christine di Godean. Bagaimana menurut Anda sebagai leader menilai karyawan yang berhasil dan gagal? Jadi gini, kegagalan itu saya ngomong dulu tentang yang kegagal ya. Sebenarnya kegagalan sebuah tim atau kegagalan salah satu anggota tim itu juga ada peran leader di dalamnya. Bagi saya tadi pertama, semua people are okay, kecuali kita sudah memang pernah membina berkali-kali dan sebagainya. Dan sebenarnya proses coaching itu bukan proses satu arah, direct dari leader ke anggota tim, tapi dua arah. Bagaimana kita juga bisa dapat feedback dan membuat tim kami yang dirasa gagal quote and quote itu bisa bangkit kembali. Itu sebabnya saya selalu bilang never give up to get up. Gitu. Luar biasa. Saya pernah dengar di film apa ya? Never give up to get up. Dan itu menjadi moto Mbak Iwan ketika mengelola tim kerja yang tangguh. Iya, gitu. Kegagalan siapapun pernah mengalami kegagalan, tapi bagaimana kita belajar dari kegagalan dan kita bisa lebih bangkit dan bisa lari lebih kencang lagi. Luar biasa. Sangat menginspirasi kita. Nah, semoga apa yang tadi disampaikan Mbak Iwan, karena keterbatasan waktu, mohon maaf ini beberapa pendengar Star Jogja harus menahan dulu pertanyaannya begitu. Saya kembalikan lagi ke rekan Lukman. Silakan. Baik, terima kasih rekan Adit. Malam nanti di hari Senin berikutnya ya, kita juga akan kembali bersama dengan The Captain. Yang jelas terima kasih banyak yang sudah bergabung melalui SMS dan memberikan berbagai pertanyaan, baik itu soal Telkomsel begitu ya, tadi nagih 4G gitu ya. Sekali lagi narasumber kita juga mohon maaf ini kelupaan. Terima kasih Mbak Iwan mau berbagi terhadap kita apa yang terjadi Telkomsel, rencana masa depan dan lainnya begitu. Iya. Sama-sama. Dan juga terima kasih untuk pemirsa. Dan sekali lagi Anda bisa mendengarkan kembali rekaman dari siaran kami di The Captain bersama dengan website di Studio in Jogja ya.
terus juga di website Star Jogja dan juga Harian Jogja. Anda bisa memutar kembali tayangan ulangnya agar bisa mencerna kira-kira apa inspirasi yang belum Anda simak tadi ya. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan Anda malam hari ini. Dan The Captain, this is your Captain speaking.